hawa piluan anak po kendali mo be hawa piluan dalay saya mo mayari ma amindiabu kali ma kamu kamu di ma koma pai kau berapa kali tidur nih ma berpaya ya bagi tadi kau kahalan kuduran nama yang biasa kali mau kalian kita belajar, melalui kalian jamrok kau ibu ha, mau terima kasih, mau balik, nelayan, orang melawan, tanya, kamu mau, hawa bibi, enggak, acara selanjutnya, batu pertama, tanya kalian, kenapa yang kamu bilang, orang bilang kita, amin. Ini berapa lagi mana? Tanya kan. Jangan kesempatan. Mau mati. Terima kasih. Ada dong. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berbahagia. Saya akan menyampaikan sejarah singkat masuknya agama Katolik di Kabupaten Fakfak dan khusus di Brongkendik. Sejarah singkat masuknya agama Katolik di Fakfak dan berdirinya Gereja Katolik Pasi Santo Yosef Brongkendik, Raduria dan Ambriangkendik. Sejarah merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan merupakan cermin untuk menata kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Tanggal 22-23 Mei 1894, Pastor Cornelis Lecoq SY tiba di Skru. Dia menetap 10 hari. Dalam kunjungannya ini, ia diterima dan tinggal dengan Bapak Kudia Semai dan Bapak Umar Halantar Serkenasa. Keduanya beragama Islam. Dan mereka meminta agar Pater Lecoq memperkenalkan agamanya kepada saudara-saudara mereka yang belum beragama, yang tinggal di gunung. Karena itu, Pater Lecoq SY kemudian membaptis 73 orang di Kali Kerahibru atau air Skru. Pada bulan Juni tahun 1894, Pater Lecoq berangkat menuju Bonfia di Seram. Karena ada permintaan dari orang Kepaur yang mengirim utusan ke Bonfia, minta Pater Lecoq kembali ke Kepaur. Maka pada tanggal 1 Mei 1895, Pater Cornelis Lecoq dengan dua bruder, yaitu Bruder Singken dan Bruder Tevukors, mendarat di Kepaur di pantai Raduria bersama seorang guru dari Ambon bernama Christianus Poletimo, seorang Protestan. Di pantai Raduria, Pater Lecoq menanam satu pohon kelapa dan mengucapkan kata-kata, misi Katolik di Kepaur akan bertumbuh seperti tumbuhnya pohon kelapa, biar lambat namun benihnya akan terus berkembang dari masa ke masa. Setelah itu, Pater Lecoq ke Pulau Bone yang dianggap baik karena Bone akan menjadi penghubung untuk beberapa kampung yang ada di sekitar pesisir pantai. Di sana melalui misinya, kedua bruder itu membangun rumah pastor kira-kira 150 meter dari pantai air besar, beberapa kilo dari kota Fakfak. Beberapa hari kemudian, Pater Lecoq bertemu dengan masyarakat Kampung Brongkendik dan menyampaikan keinginannya
untuk mewartakan kabar gembira misi Katolik di situ. Dan bertemu dengan Kapitan Temini Wagap yang beragama Islam dan menyampaikan hal itu, dan kemudian disambut baik oleh Kapitan Temini Wagap dengan menyampaikan kata-kata, kita bisa Islam atau Islam, kita juga bisa Kristen Protestan, kita juga bisa tetap kafir. Mengapa kita tidak bisa jadi agama Romus atau Katolik Roma? Dengan mengucapkan kata-kata ini, maka Pater Lecoq dapat menyerahkan Bisloit sebagai tanda penerimaan dirinya dan misi yang dibawakan olehnya untuk masyarakat setempat. Pada bulan Juli, misionaris itu mempermandikan 86 orang, berhasil mengumpulkan 16 anak murid. Sekolah ini selanjutnya diserahkan kepada seorang guru asal Ambon yang beragama Kristen Protestan, Christianus Peletimu. Sudah hampir 3 bulan Pater Lecoq bekerja di Kepaun. Kondisi Pater Lecoq ketika itu amat goncang. Namun dalam bulan Januari 1896, ketika Pater Keizer Esi menjadi pemimpin Yesuit Hindia Belanda mengunjungi Kepaur Pulau Bone, terkejut menyaksikan Pater Lecoq yang kurus karena sakit dan memutuskan Pater Lecoq untuk berobat ke Jawa. Demikian, ia masih memohon kepada pimpinannya itu agar ia mengadakan perjalanan yang sudah direncanakan. Rencana maksud dituturkan oleh Pater Lecoq sebagai berikut. Saya merencanakan untuk mengadakan perjalanan jauh, menyelidiki kegiatan rantau ke pantai arah timur sampai titik 138 atau 139 derajat. Untuk tujuan itu, saya telah menyewa sekunar untuk 3 bulan. Maksud saya adalah mencari tempat yang sehat iklimnya dan padat penduduknya. Pater Keizer pun mengizinkan perjalanan Pater Lecoq. Tanggal 5 Maret 1896 berangkat dari Kepaur Pulau Bone dengan menyewa selama 3 bulan kapal layar cukup besar namanya Al-Bahanasa milik Ahmad bin Abdullah At-Tamimi, seorang Arab, kapten kapal Peter Salomo, 6 awak kapal, dan seorang Papua sebagai juru bahasa. Dan rencana kembali tanggal 27 Mei 1896. Pater Cornelis Lecoq meninggal di Kipia pada tanggal 27 Mei 1896 di Kipia atau daerah Mimika pada usia 50 tahun. Bahkan Pater Lecoq adalah misionaris pertama yang gugur di Nederlands New-Guinea. Peristiwa kematiannya itu menyebabkan pelayanan umat di Kepaur Pulau Bone dihentikan. Tanggal 8 November 1930, Pastor Adrianus de Jong MSc mengunjungi Fakfak dan menetap di Bronkendik. Bulan Januari 1931, Pastor Adrianus de Jong MSc mendirikan sebuah pastoran di Bronkendik yang ada di samping kita. Kemudian pastoran di Bronkendik, bahan bangunannya dirakit di Tual dan diangkut dengan menggunakan kapal kayu Yosef Maria. Kemudian dibangunkan di Bronkendik. Pastor Adrianus de Jong menjalankan misinya di Fakfak dengan Bronkendik sebagai pusat pastoral. Beliau ditemani seorang guru, Antonius Harbelebun,
dan Alphonse Lecuit. Masih dari Brongkendik sebagai pusat pelayanan pastoral, Pater Adrianus de Jong MSc pada tanggal 25 Desember 1931 dilakukan pembaptisan massal sebanyak 40 anak. Tanggal 15 Agustus 1931, Pastor Munster dan Pastor Adrianus de Jong MSc mencari sebidang tanah sebagai tempat untuk mendirikan gereja dan pastorat. Maka didapatlah sebidang tanah di Gewirpe, tidak jauh dari Fakfak dan dekat dengan pelabuhan. Tahun 1932, Monsignor Johannes Ars MSc mengunjungi Fakfak dari Langgo. Pastor Adrianus de Jong MSc memindahkan pusat pastoral dari Brongkendik ke kampung Gewirpe. Tanggal 27 Juni 1937 sampai 31 Agustus, Natalis Patobun ditempatkan di Brongkendik. Dibangunlah sebuah sekolah dan gereja yang pertama. Tanggal 16 Juli 1946, setelah Perang Dunia Kedua, Pater Valerius Mors OFM datang di Fakfak dan tinggal di Brongkendik, dan hanya beberapa bulan saja kemudian dia meninggal tanggal 13 Desember 1946 di usia 31 tahun di RSUD Fakfak, dan upacara pemakaman dipimpin oleh Bapak Guru Natalis Patobun dan dibantu oleh Bapak Guru Natalis Goap di samping Gereja Katolik Santo Yosef Brongkendik yang ada di sana. Atas permintaan pastor sendiri yang menjadi dua agama waktu itu, Bapak Yosef Meja Kiritare Wagap atau dua agama pertama, umat Katolik di Fakfak dilayani oleh Pastor Filipus Tetro OFM yang menetap di Pabo. Tahun 1948 sampai 1960, Guru Ernest Ngutra ditempatkan di Brongkendik menggantikan Bapak Guru Natalis Patobun, dan yang menjabat dua agama waktu itu Bapak Cornelius Hindom Kolesmet, dan dibangunlah sekolah dan gereja yang kedua. Dalam tahun selanjutnya, umat Katolik semakin berkembang baik dalam misi layanannya, Katolik maupun pendidikannya. Tahun 1958, seluruh umat Katolik ketiga kampung, yaitu Brongkendik, Raduria, dan Hambriangkendik, membuat satu momentum bersejarah dengan meletakkan batu pertama sebagai dasar berdirinya Gereja Katolik Santo Yosef Brongkendik, Raduria, dan Hambriangkendik, yang dinikmati oleh generasi penerus sekarang. Gereja Katolik dalam tahap pembangunannya ditemani seorang guru yang bernama Ernest Ngutra. Bangunan gereja yang ketiga yang permanen. Gereja kami ini telah berusia 63 tahun sejak dibongkar. Dan akan dibangun baru oleh anak cucu sekarang, yang mana dimulai dengan peletakan batu pertama hari ini. Demikianlah sejarah masuknya agama Katolik di Fakfak. Historia es vitae magistra. Sejarah adalah guru dalam hidup. Demikian.